Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai kuliah praktikum statistika elementer ya. Jadi di sini nanti saya menggunakan software Minitab versi 18. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi statistika deskriptif, saya akan terangkan dulu pengenalan Minitab-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan Minitab versi 18. Baik, saya mulai. Nah, versi 18 tampilannya seperti ini ya. Ada Minitab 18. Untuk jalankan pertama ini bisa kita klik 2 kali, ya, atau kita double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan Minitab versi 18 seperti ini. Di sini terdiri dari 2 bagian, ini Windows Session, sedangkan ini Worksheet. Ya, Windows Session ini gunanya untuk menghitung. Jadi operasi aljabar bisa dihitung di sini. Nah, hasilnya nanti tampil di sebelah kiri ya. Jadi nanti ada, kalau kita keluarkan prom MTB-nya, itu langkah awal, kita harus mengeluarkan prom MTB. Caranya kita harus klik editor, di situ ada pilihan show command line. Ini kita klik, nah ini akan muncul kolom sebelah kiri ya. Nah ini bisa kita tarik nah, supaya lebar. Nah kita bisa nulis di sini. Misalkan saya ingin menghitung perkalian 2 kali 3 ya lewat sini aja. Ya. Perintahnya let, misalkan aja K1 sama dengan 2 kali 3. Kali itu pakai star ya. Nah, ini kita bisa enter. Nah, untuk mengeluarkan nilainya kita print K1. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya ada di sebelah kiri. Ternyata 2 kali 3 itu 6. Ya. Titik ini dibaca koma ya. Nah, 6 nilainya. Begitu ya. Nah, ini bisa membuat ekspresi matematik, misalkan menghitung simpangan baku, menghitung apa itu bisa. Datanya ditulis di sini, diinputkan kita bisa ngitung. Saya ambil contoh, saya ingin menginput data, saya simpan di C1. 3, 5, 1, 6, 7, 8. Misalkan aja gini. Datanya hanya ada 6 pengamatan gitu ya. Misalkan saya ingin menghitung rata-ratanya. Nah, itu bisa lewat sini. Rata-ratanya itu saya simpan di K2. Ya, gitu ya. Nah, ini perintahnya ini sebenarnya ada beberapa ya. Saya kenalkan dulu perintah yang umum. Nah, untuk menghitung rata-rata ini kan datanya dijumlah dibagi N kan. Nah, di sini datanya sebanyak berapa? 6. Ini kita jumlah. Perintah Minitab-nya sum. Nah, ini sudah menjumlahnya. Jangan lupa kurung buka tutup. Masukkan, disimpan di mana datanya tadi C1. Masukkan C1. Nah, sum C1 ini artinya sudah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Tinggal dibagi N. N-nya kebetulan 6. N-nya 6. Nah, ini kalau kita enter, kita lihat hasilnya. Print K2. Nah, rata-ratanya ternyata 5. Gitu ya. Nah, ini bisa kita cek, ini cara pertama menggunakannya ya. Cara kedua bisa begini, let K3 sama dengan min. Nah, gitu ya. Dari C1. Oh, maaf. Ya, C1 ya. Datanya disimpan di C1. Nah, kita print K3. Oh, hasilnya persis sama. Ya, bisa pakai sum C1 per 6, bisa min C1. Ini artinya sudah rata-rata dari C1. Bisa juga lewat menu. Di sini ada pilihan start, basic statistik, ya. Pilih display descriptive statistik. Nah, ini cara ketiga. Nah, masukkan variabelnya C1 yang mau dihitung rata-ratanya. Statistik yang kita minta tadi hanya rata-rata, berarti min. Ini enggak usah, ya. Karena tidak diminta ini. Ya, sudah ini aja cukup. Yang tampil nanti min-nya ya. Nah, kita oke lagi.
Nah, C1 banyak pengamatannya ada 6, tidak ada pengamatan yang hilang. Jadi N star tanya, apakah ada data yang hilang? Tidak. Rata-ratanya 5, nah, sama kan? Inilah fasilitas Minitab ya. Bisa menghitung rata-rata dengan beberapa rumus dan dicek dengan menu, lewat menu tadi sama hasilnya ya. Nah, Minitab ini menyimpan data itu dalam bentuk 3 cara. Kalau konstanta nyimpannya di K, contohnya ini. K1, K2, K3. Bentuknya konstanta kan? 5. Kalau vektor contohnya ini C1. Disimpan di C1, C2, C3 dan seterusnya. Ini kolomnya ini mungkin ribuan ini ya. Kalau cek ke kanan nih ada ribuan. Ya. Nah, jadi kalau kok vektor disimpan dalam bentuk worksheet namanya C1, C2 dan seterusnya. Nah, kalau matrik, matrik saya ambil contoh di sini saya tambahkan data min 1 0 7 4 3 8 9 misalnya. Oh, maaf. 3, nah ini jangan 8 lah, misalkan aja 10 gitu ya. Nah, saya ingin menyimpan matrik yang ordonya atau ukurannya ini 6 kali 2. Jadi elemennya nanti 3, min 1, 5, 0, 1, 7, 6, 4, 7, 3, 8, 10. Matriknya ini saya beri nama M1. Maka perintahnya lewat session sini. Copy ya, C1 ya kan, strip C2. Ini artinya mengcopy secara berurut C1, C2. Misalkan ada C3, C4, C5, cukup nulisnya C1 strip C5. Oh, gitu. Gak usah nulis C1, C2, C3 lengkap, gak usah. Cukup strip ini aja. Simpan di M1. Ini artinya sudah menyimpan. Copy C1, C2, simpan M1. Oke, kita enter aja. Nah, ini kalau saya print M1, ya, M1, nah ini sudah kebaca sebagai matrik. Nah, ini ada keterangan. Matrik M1 isinya ini. Saya ingin mentranspos misalkan, transpos dari M1 saya simpan di M2. Perintahnya gini aja, trans M1 taruh di M2. Nah, kalau kita print M2, nah hasilnya ini kan. Jadi ini asalnya matrik ukuran 6 kali 2 menjadi 2 kali 6. 2 baris 6 kolom. Kalau kita ingin kalikan M2 dikali M1, kira-kira hasilnya berubah apa? Yang sudah belajar matrik. M2 dikali M1. Ukurannya? M2 ini kan ukurannya 2 kali 6. M1 6 kali 2. Jadi hasil kalinya berukuran 2 kali 2. Coba kita cek. Multip M2 kali M1, simpan hasilnya di M3. Sekarang kita print M3. Nah, hasilnya langsung keluar matrik ukuran 2 kali 2. Ya. Misalkan ini mau kita invert, bisa. Invert M3 taruh di M4. Gini aja. Invert M3 taruh M4. Nah, ya, print M4. Nah, ini hasil invertnya ya. Begitu seterusnya ya. Nah, inilah pengenalan Minitab sederhana sekali, input datanya enak, ini langsung masukkan aja. Gitu. Nah, mau disimpan dalam bentuk matrik, caranya seperti tadi. Ya, copy gitu ya. Tuh. Ya, mentranspos, mengalihkan. Ya. Jadi kalau sekarang data C1 ini mau saya hitung berapa rata-ratanya, mediannya, modusnya, ya caranya lewat sini lebih cepat. Start, pilih basics, pilih deskriptif statistik, masukkan variabel yang ingin dihitung, statistiknya namanya adalah C1 misalkan ya. Nah, langsung masukkan, mau ngitung minnya, simpangan bakunya, variannya,
koefisien variasinya, ini jumlahnya tadi, kuartil bawah, median atau kuartil tengah ya, ini kuartil atas atau Q3, bisa interkuartil, itu Q3 kurangi Q1 ini ya, mode ya, jumlah kuadrat bisa ini ya. Oke, ini aja ya, cukup, kita oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Data C1 tadi yang ada 6 pengamatan, tidak ada data yang hilang kan, rata-rata 5, simpangan bakunya 2,61, variansi atau ragam 6,8. Ini diperoleh dari kuadratnya ini ya. 2,61 kuadrat ini. Ingat ya, ini dibulatkan. Simpangan baku juga dibulatkan. Ini mungkin desimalnya sampai 7, kita nggak tahu. Dibulatkan 2 desimal ya. Koefisien variasi ini ada rumusnya ini, koefisien variasi. Simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%. Jadi ini bacanya dalam persen. Ya. Jumlah itu maksudnya ya ini, 3 tambah 5 tambah 1 tambah 6 tambah 7. Ya. Ini Q1, Q2, Q3 gitu ya. Interkuartil berarti Q3 kurangi Q1. Begitu ya cara membacanya. Oke, ini untuk pengenalan Minitab saya kira sudah cukup. Kita langsung masuk ke materi pokok bahasan yaitu deskriptif. Ya, statistika deskriptif ini fungsinya adalah untuk menyajikan data, ya, baik itu berupa data mentah atau data yang sudah diringkas ke dalam bentuk diagram. Ya, ya bisa dalam bentuk tabel frekuensi. Ya. Nah, yang saya terangkan dulu dalam bentuk tabel frekuensi. Ya. Saya ambil contoh langsung aja, saya punya data seperti ini. Ini adalah data karakteristik dosen di suatu perguruan tinggi. Ini kebetulan datanya nggak banyak, hanya 15. Ya. 15. Yang pertama jenis kelamin, agama, tinggi badan, berat badan, dan pendidikannya. Ya, gitu ya. Jadi datanya seperti ini. Nah, data ini bisa saya inputkan di Minitab nanti ya. Nah, cara inputnya sesuaikan dengan permintaan. Berdasarkan data tersebut, buatlah penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, kalau seperti ini yang diminta, maka datanya cukup dipindahkan langsung. Lihat, jenis kelamin. Isinya itu hanya laki-laki, perempuan. Karena ini berupa teks, maka muncul kalau kita ketik nanti di worksheet-nya Minitab, akan muncul C1 strip T. Ini kode datanya berupa teks. Ya, gitu ya, karena berupa kalimat. Nah, demikian juga agama, ini berupa kalimat. Jadi teks. Tinggi badan, nah ini baru numerik. Cirinya numerik itu enggak ada strip T. Berat badan juga numerik, ya, enggak ada strip T. Nah, pendidikan ini teks lagi. Jadi variabel kategoriknya di data ini ada 3, jenis kelamin, agama, pendidikan. Sedangkan variabel numeriknya tinggi badan dan berat badan, gitu ya. Nah itu dari data ini kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Frekuensi itu kan mencacah atau menghitung banyaknya ada berapa. Nah, untuk tabel frekuensi yang disediakan Minitab ini hanya ada 3 arah. Jadi maksimum 3 arah. Ya, jadi di sini ada tabel frekuensi untuk 1 arah. 1 arah itu maksudnya 1 jenis variabel kategorik. Ada yang 2 arah, ada yang 3 arah. Nah, nanti bisa kita peragakan ketiganya. Ya. Oke, sekarang saya akan menyajikan tabel frekuensi untuk jenis kelamin saja. Kebetulan ini cuma 15, nanti akan ketahuan laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kalau datanya 1000 gitu ya, nah, kita menginputnya kan berhari-hari itu. Berapa laki-laki, berapa perempuannya kan sulit. Pakai ini cepat, dalam hitungan detik sudah langsung tampil. Ya, itu maksudnya ya. Oke, saya mulai dengan tabel frekuensi yang 1 arah. Yang 1 arah dulu. Ya.
Nah, di sini perintahnya adalah saya akan menggambarkan tabel frekuensi atau banyaknya dosen yang berjenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, jadi nanti tampilannya laki-laki ada sekian, perempuan ada sekian, itu ya. Ini yang contoh satu arah. Nah, perintahnya ini. Ya, ini perintahnya yang saya kasih tanda ini, ya. Pertama klik start, ya. Klik start. Kemudian pilih tabel, pilih deskriptif statistik. Ya, kemudian masukkan variabel jenis kelamin ke for row. Ini adalah arah pertama, itu maksudnya variabel pertama, ya, berupa variabel kategori jenis kelamin. Ya. Kemudian yang kolom sama satunya itu ada namanya itu ya, saya lupa itu. Ya, nanti ada namanya layar kalau nggak salah namanya. Yang layarnya itu nggak usah diisi, kolom nggak usah diisi, karena hanya satu arah. Kemudian klik kategori variabel, gitu. Kemudian pada data summaries for itu klik kategori variabel, baru pilih count. Ini berarti banyaknya. Dan pilih total persennya. Klik OK 2 kali. Habis OK, OK lagi, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Jadi ini kalau saya baca, ini adalah tabel frekuensi untuk jenis kelamin. Ya, ini ada keterangan jenis kelamin, posisinya ditaruh di rows, baris. Ternyata dosen laki-laki ada 10 orang, persennya 66,67%. Untuk dosen perempuan ada 5 orang, persentasenya 33,33%, gitu ya. Dari total 100%. Ya, sederhana kan? Itu kalau satu arah. Nah, bagaimana kalau dua arah? Di sini saya akan menyajikan tabel frekuensi banyaknya dosen menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah, ini namanya dua arah. Variabel kategoriknya ada jenis kelamin, ada tingkat pendidikan. Perintahnya sama, start, tabel, pilih deskriptif statistik, kemudian lanjutkan ke variabel jenis kelamin, masukkan di for rows, pendidikan di for column. Ya. Klik variabel kategoriknya atau kategorik variabel pada display summaries for, kemudian klik count, total persen, OK 2 kali. Nah, kalau tiga arah, tinggal nambahin layer. Layernya nanti misalkan agama. Ya. Baik, ini bisa kita peragakan sekarang di Minitab. Ya. Ini kebetulan datanya sudah saya inputkan. Ya. Tadi saya buka aja dari sini ya, file, open. Nah, datanya saya simpan di sini. Ini saya oke. Ya, yes, ya, gitu ya. Data, cancel, save. Nah, ini datanya sudah tersimpan di sini ya. Nah, oke, nah, ini langsung masuk ke ini datanya. Dari data tadi yang ada di mana tadi? Yang saya jelaskan di PDF-nya tadi, itu kalau saya simpan sudah seperti ini. Nah, ini muncul teks ya, karena ini berupa teks. Ya, ini berupa teks ya. Jadi yang kita olah sekarang ini. Ya. Oke, dari data ini saya ingin menyajikan apa namanya? Diagram apa tadi? Tabel frekuensi untuk jenis kelamin ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Ini harus diperlebar. Saya tarik ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, untuk menampilkan satu arah untuk jenis kelamin ya, tabel frekuensinya bagaimana? Kita mulai dari perintah ini, start. Ya, kemudian pilih tabel. Ingat ya langkahnya. Nanti kalau Anda sudah nginstall di masing-masing laptop sendiri-sendiri ya, langsung peragakan ya. Nah, kemudian pilih deskriptif statistik. Nah, ini ada di bawah ini.
Nah, kalau sudah, nah ini untuk yang 3 arah. Jadi ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, jadi masukkan forus jenis kelamin. Saya hanya melihat diagram tabel frekuensi untuk jenis kelamin. Ya. Nah, setelah itu kategori variabel diklik. Nah, masukkan kon sama total persen. Ini sudah benar. Ya, tinggal oke, oke lagi. Nah, ini tampilannya. Nah, ini yang versi 18 seperti ini tampilannya. Untuk yang jenis kelamin laki-laki ada 10 orang, perempuan 5 orang, total dosen ada 15, persentase untuk laki-laki 66,67%. Sedangkan untuk perempuan 33,33%, gitu ya. Nah, kalau 2 arah, ya selain apa tadi? Jenis kelamin, ada pendidikan. Tampilannya bagaimana? Kita bisa cek di sini, start, tabel, pilih deskriptif statistik. Nah, ini rows-nya tadi saya isi jenis kelamin. Untuk for kolom ini saya isi dengan pendidikan. Ya, gitu ya. Oke, layernya enggak usah. Ini kalau 3 arah ya. Kategori variabel kita centang. Ini sudah benar. Awalnya ini posisinya hanya di kon. Nah, saya tambahkan kon sama total persen ya. Oke, kita oke lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau 2 arah. Untuk dosen laki-laki pendidikan S2 ada 6 orang. Laki-laki pendidikan S3 4 orang. Total laki-laki ada 10 kan tadi ya. Ini kalau di persentase laki-laki 66,67%. Berarti yang S2 40%, S3-nya 26,67% dari total laki-laki ya gitu ya. Untuk yang perempuan yang bergelar S2 ada 2, bergelar S3 ada 3, totalnya ada 5. Kalau di persentase 33,33%, 13,33% bergelar S2, 20% bergelar S3. Itu cara bacanya ya. Nah, kita ingin tampilkan bagaimana kalau 3 arah. Ya, kalau 3 arah. Sama, start, tabel, deskriptif, layernya ini saya tambahkan agama. Ya kan? Ini klik kategori variabelnya sudah benar, kita oke lagi. Nah, tampilannya agak kompleks sekarang. Yang beragama Buddha laki-laki pendidikan S2 tidak ada. Yang beragama Buddha laki-laki pendidikan S3 ada 1. Ya, dari totalnya itu ya 1 kan berarti 50%. Ya, untuk perempuan, ya ini untuk perempuan, yang beragama Buddha ya. Yang S2 ada 1, yang S3 enggak ada. Ini sama 50%. Ya, itu. Yang beragama Hindu ini, ya, Hindu laki-laki S2 tidak ada, yang S3 ada 1. Begitu ya. Yang Islam, Kristen, gitu ya. Nah, itulah contoh tabel frekuensi. Sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah diagram batang. Diagram batang ini dipakai untuk menyajikan data yang skalanya adalah nominal atau ordinal. Nanti kalau di teorinya akan saya jelaskan ya. Skala yang paling rendah tingkatannya nominal, ordinal. Contohnya apa? Jenis kelamin, ya toh? Pendidikan, terus apalagi tadi agama. Itu contoh-contoh yang bisa dinyatakan disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya. Contoh di sini, saya ingin membuat diagram batang untuk jenis kelamin. Nanti akan nampak dosen laki-laki ada berapa orang, tinggi batangnya itu adalah frekuensi ya. Dosen perempuan ada berapa orang ya. Perintahnya pakai ini. Ya. Coba perhatikan perintahnya, klik grab, pilih bar chart. Ini namanya diagram batang. Beda dengan histogram ya.
kemudian pilih count of unique value. Pada bar represent, pilih count of unique value. Kemudian pilih simple, baru OK. Ya. Setelah itu masukkan ke variabel kategorik jenis kelamin yang akan dibuat diagram batangnya. Nah, kemudian klik menu label, kemudian data label, pilih use Y value label. Ya. Use Y value label. Ya. Setelah itu baru OK 2 kali. Ya. Ini namanya diagram batang. Ini untuk satu arah. Hanya melihat jenis kelamin. Nanti bisa untuk dua arah. Selain jenis kelamin apa? Pendidikan misalnya. Ya, gitu ya. Oke, ini untuk yang satu arah dulu. Yang kita peragakan di sini masih pakai data yang sama. Perintahnya tadi grab, pilih bar chart, nih. Ya. Nah, ini sudah benar. Bar representnya sudah count of unique value sudah benar. Pilih simple yang kita tampilkan kan seperti ini tadi. Kita oke. Nah, variabel kategorik yang mau ditampilkan adalah jenis kelamin sudah cocok. Nah, berikutnya label. Nah, pilih data label. Use Y value label. Ini sudah benar. Kalau asalnya tadi di non, ya, kemudian kita pindahkan ke sini. Use Y value label, kita oke 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Laki-laki ada 10 orang, perempuan ada 5 orang. Ya. Oke, ini saya hapus supaya nggak terlalu banyak, nanti bisa hang kalau kebanyakan tampilan. No. Nah, sekarang kita ingin tampilkan diagram batang menurut apa tadi? Jenis kelamin dan pendidikan. Ya, bisa. Jadi kita mulai dari grab, ya, pilih bar chart. Nah, ini butuh cluster kalau ini. Ini sudah benar, count of unique value, pilih cluster. Ya. Nah, yang kita masukkan di kategori variabel adalah jenis kelamin dan pendidikan. Nah, ini sudah benar. Ini ada dua variabel yang kita masukkan. Pertama, klik jenis kelamin. Nah, kalau diklik sekali, pilih select. Kalau diklik 2 kali, nggak perlu lewat select, langsung otomatis masuk. Ya, kemudian masukkan pendidikan ini. Ya. Nah, setelah dua-duanya masuk, jangan lupa label lagi, data label. Ini sudah benar, use Y value. Ini untuk membentuk kolom sumbu vertikalnya, itu tingginya tadi. Kita oke 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Yang jenis kelamin laki-laki, pendidikan S2 ada 6 orang. Laki-laki pendidikan S3 4 orang. Perempuan pendidikan S2 ada 2 orang. Perempuan pendidikan S3 ada 3 orang. Ya. Yang 2 arah. Ya, begitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya diagram batang sudah. Sekarang kita masuk ke diagram lingkaran atau bicat. Nah, kalau yang kita gambarkan diagram lingkaran dari jenis kelamin, nanti akan muncul gambar seperti lingkaran gitu ya. Yang dosen laki-laki berapa persen, dosen perempuan berapa persen. Bisa berupa kon. Dosen laki-lakinya 10, dosen perempuan 5, begitu ya. Bisa dinyatakan dalam persen atau dalam busur derajat. Ya. Itu namanya diagram bicat. Perintahnya ini, grab, ya, pilih bicat. Chart count of unique value. Ya, ini harus dipilih. Chart count of unique value. Ya, karena data yang diinput berupa data mentah, ya kan? Maka pilih chart count of unique value. Ya, masukkan variabel jenis kelamin ini yang akan digambarkan diagram lingkarannya ke kategorik variabel. Nah, di sini mulai klik label, kemudian slice label, ya. Setelah itu masukkan persen.
Yang saya tampilkan persen, oke 2 kali. Gitu ya. Oke-nya 2 kali. Nanti akan muncul gambar begini. Sekarang kita peragakan. Jadi yang tampilkan jenis kelamin ya. Jadi ada grab ya, pilih pijat ini. Ya. Nah, yang dipilih tadi adalah chart count of unique value. Ya, sudah benar. Masukkan jenis kelamin. Ya, variabel kategoriknya jenis kelamin. Kemudian pilih P option apa isinya. Default aja, nggak usah diklik ya, langsung label. Nah, slice label. Nah, ini yang diminta. Nah, kita hanya minta dalam bentuk persen. Ya. Bisa dua-duanya, frekuensi dipersenkan. Ya, kita oke 2 kali. Nah, ini tampilannya. Ya. Ini dipersenkan. Jadi yang warna biru ini untuk laki-laki 10,66, 10 ini frekuensinya, 66,7% ini adalah persentasenya. Kan kita klik count sama persen tadi ya. Untuk yang perempuan ada 5 orang, persentasenya 33,3%. Ya, itu untuk diagram pijat, saya kira sudah cukup jelas itu ya, pijat. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram dahan daun. Ya, dahan itu biasanya menempati puluhan, daun itu satuan. Ya, kalau datanya ratusan, ya, misalkan tingginya 175, berarti 17 itu ditempatkan di dahan, 5 ditempatkan di daun. Itu cara bacanya ya. Nah, ini sebenarnya di SMA sudah diterangkan ini. Tidak tahu kalau mungkin ada yang belum dijelaskan di sekolah ya. Oke, saya jelaskan aja di sini. Nah, data tadi itu yang ditampilkan harus skalanya rasio interval. Nah, jadi berupa data numerik. Contohnya apa? Tinggi badan, berat badan. Itu yang bisa dibuat diagram stem and leaf-nya. Ya, jadi harus berupa numerik. Nah, tampilannya seperti ini nanti ini. Datanya sebanyak 15, gitu. Nah, ini unit, ya, unit. Nah, ini stem itu dahan, leaf itu daun. Jadi 15 ini posisinya sebagai dahan, 4 ini sebagai daunnya. Jadi ini kalau saya baca tingginya 154. Kemudian disusul 156, disusul lagi 159. Nah, berarti data mula-mula 154, berarti ada satu pengamatan. Ini pengamatan ya. Kemudian ketambahan lagi 2 data yaitu 156 dan 159, jadi total datanya ada 3. Nah, kemudian yang kepala 160-an. Berarti ini ada 160, 161, 162 muncul 2 kali, 163 muncul 2 kali. Ya, ini ada tanda kurung, ini ada maksudnya, ini sebagai pembatasnya ya, bahwa modusnya ada di sekitar ini. Ya, modusnya. Nah, kemudian ada 165, 166, 173 muncul 2 kali, 174. Ya, antara 174 dan 180 tidak ada data, makanya enggak di sini. Baru yang terakhir 180, ini data yang paling tinggi. Nah, data yang paling tinggi 180 itu ada satu pengamatan kan, berarti 1. Karena di sini enggak ada pengamatan, berarti tetap bertahan 1. Di sini muncul 3 pengamatan, ditambah 1 jadi ada 4. 4 pengamatan kan, muncul lagi 2 pengamatan, berarti 6 pengamatan. Itu cara bacanya, stem and leaf. Nah, distribusi datanya itu kalau dilihat seperti ini. Dari 4, naik tajam, turun tajam, naik dikit, turun lagi. Ini gambarnya seperti ini, seret. Ini namanya distribusinya. Ya.
Ya, namanya stem and leaf. Ya. Ini yang digambarkan adalah tinggi badan. Oke, kita bisa cross check di sini. Grab, pilih stem and leaf. Nah ini. Nah, yang digambarkan adalah tinggi badan. Ya, sudah, ini nggak usah diisi, kita oke aja. Nah, tampilannya begini. Tadi ya. Nah, ini stem, ini leaf-nya. Nah, kalau yang ini tadi tampilan yang versi 16. Ini agak terlalu ke kiri. Ya, harusnya tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya ya. Ini stem, leaf. Gitu ya, leaf-nya. Distribusinya gini. Nah, ya, itu stem and leaf. Oke, sekarang diagram kotak garis. Nah, ini biasanya kalau di Minitab digambarkan vertikal. Jadi ada kotak, kemudian ada garis di atas dan garis di bawah. Ini menyajikan 5 besaran statistik, yaitu nilai statistik minimum, nilai Q1, Q2, Q3, dan statistik maksimum. Gitu ya. Bacanya ke kiri. Ya. Nah, perintahnya ini, diagram kotak garis. Ya, diagram kotak garis. Grab, pilih box plot. Ini namanya kotak garis. Ya. Box itu kotak, plot itu garis. Untuk menggambarkan box plot dari satu variabel, kita pilih 1Y simple. Masukkan variabel tinggi badannya, grab variabel. Ya, jadi tinggi badan, grab variabel. Ya, kemudian klik OK, langsung keluar gambar ini. Ya. Oke, kita peragakan sekarang. Grab, pilih box plot. Ya. Pilih yang simple ya, simple seperti ini tampilannya. Oke. Nah, masukkan graf variabel itu adalah tinggi badan. Ini yang mau dibuat diagram box plotnya. Ya. Udah. Kita lihat scale, nggak usah, kosongi. Label, nah ini ada data label. Ini kan non, posisinya non. Ya, biarkan, biar dalam posisi non. Ya. Oke. Ini, nah ini multigraph. Ya, sudah benar. Ya, biarkan dalam posisi on spirit graph. Nah, tapi sudah langsung oke. Nah, ini gambarnya. Lihat hasilnya, ini yang nilai terendah 155. Ini yang tertinggi 180. Ini adalah Q1, ini yang garis ini Q2-nya ini. Ya, antara 160 dan 165. Baru ini yang Q3, antara 170 dan 175. Ya gitu ya. Ini namanya diagram kotak garis atau box plot. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis data yang lain ya. Di sini adalah data mahasiswa menurut jenis kelamin dan departemennya ya. Jadi mahasiswa laki-laki yang ada di Departemen Matematik ada 265, di Departemen Fisika 225, Departemen Kimia 345. Yang untuk mahasiswa perempuan ini ya. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, buatlah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batang. Ya. Ingat, departemen ini sifatnya kategorik. Jenis kelamin juga kategorik. Nah, batang itu nanti tingginya ini. Nah, ini ya, tingginya ini merupakan batang. Ya, dalam bentuk diagram batang yang menggambarkan jumlah mahasiswa. Ini kan jumlah mahasiswa. Ya, pada masing-masing departemen berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Nah, inputnya karena berdasarkan jenis kelamin, berarti jenis kelamin tampakkan dulu. Habis itu departemen, baru jumlah. Nah, itu cara inputnya. Nah, ini cara inputnya seperti ini. Jenis kelamin dulu, ya, departemen, jumlah. Nah,
Cara masukkan datanya ini ada beberapa cara. Ini cara yang saya lakukan. Pertama gini, saya melihatnya ke kanan. Nah, melihatnya ke kanan. Berarti apa? Laki-laki muncul 3 kali. Laki-laki untuk matematik, laki-laki untuk fisika, laki-laki untuk kimia. Sehingga ini nanti seperti teran bos, ini ya, pindah menjadi gini. Seolah-olah baris berubah jadi kolom. Baris berubah jadi kolom bawahnya gitu ya. Itu cara input pertama. Cara input kedua bisa aja gini. Laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan. Isinya matematik, matematik. Laki-laki perempuan isinya fisika, fisika. Nah, tampilannya di sini beda. Matematik muncul 2 kali, fisika 2 kali, kimia 2 kali. Di sini laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan begitu. Sama hasilnya nanti. Ya, kalau kita inputnya begini. Ya. Nah, ini ada 2 cara memasukkan di worksheet Minitab-nya gitu ya. Oke, kita sepakat pakai ini. Nah, ini sudah saya simpan juga datanya di sini, tinggal masukkan aja. Ini berupa teks kategorik ya, yang ini berupa numerik. Ya, kemudian buatlah apa? Perintahnya tadi, buatlah diagram batang yang menggambarkan jumlah mahasiswa di masing-masing departemen berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, ini perintahnya. Nah, bisa diperhatikan. Klik grab, kemudian pilih bar chart. Nah, bar chart diagram batang. Ya, pada baris represent pilih value from tabel. Nah, ini harus pakai value from tabel. Ya. Bukan value of unique, ya. Jadi bukan value of unique from unique, ya, bukan, tapi value from tabel. Ya. Dan pada one column value pilih cluster. Nah, ini kita menggunakan cluster karena ada 2 grup, jenis kelamin dan departemen. Nah, maka pilih cluster, bukan yang simple. Nah, kemudian masukkan jumlah ke graph variabel. Nah, ini yang mau ditampilkan. Ya. Kemudian pada variabel kategorik masukkan 2, yaitu jenis kelamin sama departemen. Jangan dibalik ya. Jenis kelamin dulu departemen. Kalau dibalik tampilannya beda nanti. Baru label, data label seperti tadi. Use Y value label, klik OK 2 kali. Ya, gitu ya. Oke, kita peragakan. Grab, pilih bar chart. Nah, ini kan. Nah, ini diganti. Bar representnya ini diganti. Value from tabel. Ya. Kemudian pilih apa? Kan ada 2 tadi ya. Pilih cluster. Nah, cluster kita oke. Nah, kemudian pilih yang mau digambarkan jumlah. Ya, jumlahnya. Nah, kategori variabelnya ada 2 tadi. Departemen dulu, baru jenis kelamin. Nah, kalau ini kebalik, harusnya jenis kelamin dulu, baru variabel. Kalau dibalik nanti gambarnya lain. Nah, jenis kelamin berarti kan. Bukan yang ini ya. Ini kalau yang untuk praktikum pertama tadi, ini yang praktikum kedua. Harus dibedakan namanya ya. Jenis kelamin di sini gen kelamin. Ya. Karena Minitab nggak mau nyimpan dengan nama yang sama. Misalkan ini jenis kelamin. Nah ini ya tampilannya. Baru label, data label, use value label. Oke, kita oke lagi. Nah ini tampilannya. Untuk yang laki-laki dari Departemen Matematik ada sekian. Dari Departemen Fisika sekian, Kimia sekian. Paling banyak ini kimia. Untuk perempuan, matematik yang paling banyak. Disusul fisika, kimia yang paling sedikit. Ya gitu ya. Kalau misalkan saya balik berdasarkan departemen, menggambarkan jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin berdasarkan departemennya. Jadi nanti yang muncul ada departemen matematik, fisika, kimia, gambarnya beda nanti. Ya.
Ya, bisa kita lihat di sini. Misalkan saya balik ya. Graph, bar chart. Nah, ini pakai value from tabel. Pilih cluster. Nah, ini misalkan saya balik. Departemennya saya pindah ke depan. Nah, saya pindah ke depan. Jadi ini jadi berdasarkan apa? Departemen jadinya, ya, departemen. Nah, saya klik 2 kali langsung masuk. Labelnya tetap, ya, tetap ini sudah benar. Oke 2 kali. Nah, ini kalau berdasarkan departemen jadi begini. Ada matematik, laki-lakinya sekian. Ada perempuan, cuma maknanya sama, cuma beda tampilan jadinya. Jadi ada 3 kelompok. Matematika, fisika, kimia. Kalau menurut jenis kelamin ada 2 kelompok, laki-laki, perempuan, ya gitu ya. Nah, saya kira itu sudah cukup jelas ya. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga. Saya punya data seperti ini, hasil penjualan sepeda motor mulai tahun 2010 sampai 2012 ya, di dealer angkasa. Honda tahun 2010 terjual 74, 2011 naik 95, tahun 2012 naik lagi 123. Untuk Suzuki begini. Pertanyaan saya, buatlah diagram garis yang menggambarkan penjualan sepeda motor di dealer angkasa mulai tahun 2010 sampai 2012 untuk masing-masing jenis sepeda motor dalam satu gambar. Nah, ini berarti apa? Nanti akan terbaca Honda tahun 2010 sekian, 2011 naik, 2012 naik lagi. Jadi gambarnya berubah begini. Nah, untuk Suzuki awalnya 95 naik 101, naik lagi 112. Vespa pertama 48 turun 37, turun lagi 25, menurun terus. Kawasaki naik lagi. Yamaha turun, naik. Nah, cara nginputnya di mana untuk menjawab A ini? Nah, caranya seperti ini. Tahun dibuat sendiri, baru jenis kendaraan. Honda, Suzuki, Vespa, Kawasaki, Yamaha. Ini inputnya begini. Ya. Nah, gitu ya. Ini diinputkan jadi begini. Nah, sekarang kita peragakan. Ya. Tadi membuat apa? Diagram kan, berarti pakai scatter plot. Nah, scatter plot, graph, scatter plot. Pilih yang connect line. Nah, biar gambarnya terhubung. Titik-titiknya terhubung. Nah, ini cara masukkan. Y-nya nanti atau sumbu vertikalnya itu ada 5 jenis kendaraan. Honda, Suzuki, Vespa, Kawasaki, Yamaha. Ini tinggal klik-klik aja. Nah, X-nya tahun. Nah, tahunnya kan hanya ada 3. 2010, 2011, 2012. Nah, habis itu pilih yang multi graph. Multiple graph. Nah, asalnya tadi di sini, saya pindah ke sini. Kalau ini gambarnya terpisah sendiri-sendiri. Karena digambar pada graf yang sama pakai ini. Ya, tinggal oke lagi. Nah, ini gambarnya. Honda menempati ini, biru. Trennya naik tajam, tertinggi. Ya, kemudian disusul Suzuki. Ya, cuma naiknya pelan. Nah, berikutnya yang hitam ini Yamaha, turun naik lagi. Urutan ketiga di sini ya. Tahun 2012 urutan ketiga. Kemudian ini disusul Kawasaki. Ya, paling rendah Vespa. Ya, ini tahunnya 2010, 2011, 2012. Nah, ini jawaban yang A. Dari gambar ini saya bisa menjawab pertanyaan yang lain. Coba ya, pertanyaan yang lain tadi apa?
Jenis sepeda motor apakah yang paling banyak terjual pada tahun 2012? Jawabnya langsung kelihatan Honda. Ya. Loh, Honda. Ya, gitu. Jenis sepeda motor apa yang penjualannya terus menurun dari tahun 2010 sampai 12? Jawabnya Vespa. Menurun terus kan? Nah, ini menurun terus Vespa. Nah, dengan gambar diagram itu lebih jelas ya. Ya, kemudian berikutnya pada tahun berapakah Yamaha paling banyak terjual? Nah, sudah tinggal cek aja. Yamaha. Yamaha ini warnanya hitam. Ya, paling banyak terjual ya ini tahun 2012. Ada 91. Ya, begitu saya kira. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan tadi sudah saya terangkan tadi. Ya, lewat statistik deskriptif tadi ya. Ini ada data masa putar film dari 2 perusahaan perfilman. Ini perusahaan A, ya, ini hasil pengamatan, ini perusahaan B. Tentukan rata-rata simpangan baku variansi masa putar untuk masing-masing perusahaan. Ya, nanti masukkan aja perusahaan A, masukkan datanya ini, perusahaan B masukkan datanya ini, tinggal klik aja rata-rata simpangan baku variansi. Kemudian koefisien variasi, tadi sudah saya peragakan ya. Di antara masa putar film dari kedua perusahaan tersebut, manakah yang datanya lebih bervariasi atau lebih beragam? Ini bisa dilihat dari koefisien variasinya. Oke, langsung aja saya peragakan di sini. Datanya sudah saya simpan di sini. Ya, start, basic, statistik, pilih display deskriptif. Ya, yang kita lihat perusahaan A dan perusahaan B. Ya kan? Statistiknya yang dibutuhkan adalah koefisien variasi. Mana? Ini ya. Nah, ini enggak usah. Yang ini menjawab pertanyaan C tadi ya. Nah, oke. Kita oke lagi. Nah, ternyata perusahaan A koefisien variasinya 8,08%, perusahaan B 29,07%. Yang paling bervariasi adalah perusahaan B. Artinya apa? Masa putar filmnya terlalu berfluktuasi tinggi, ya, terlalu bervariasi. Itu aja jawabnya. Untuk yang C tadi. Jadi masa putarnya terlalu bervariasi atau beragam itu adalah yang perusahaan B. Ya. Tentukan koefisien variasi dan jangkauan interkuartil untuk masa putar masing-masing perusahaan. Jadi cek satu-satu aja. Untuk yang perusahaan A, koefisien variasinya tadi sudah ketemu 8,08%. Jangkauan interkuartil berarti Q3 min Q1 gitu aja. Masa putarnya untuk masing-masing perusahaan. Ya, saya kira sudah cukup jelas itu. Ya, bisa dilihat di sini start, basics. Ini kan perusahaan A dan B. Nah, tadi yang dibutuhkan interkuartil. Nah, ini kan tinggal klik aja koefisien variasi, dua-duanya. Nah, ini ya. Koefisien variasinya, ini interkuartilnya. Yang A hanya 13, yang B terlalu besar. Kenapa? Ini menunjukkan bersesuaian dengan koefisien variasi. Makin bervariasi pasti ininya makin membesar. Ya, interkuartilnya. Oke, saya kira itu sudah selesai ya. Untuk praktikum hari ini selesai. Silakan nanti dipelajari videonya ini, dipraktekkan langsung di komputer masing-masing ya, biar lancar. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.